Halo Pak Ferry. Ya, halo. Halo Pak Ferry, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Tijareri Pak, untuk wawancara sudah dikonfirmasi sebelumnya ya Pak ya? Sudah, ya. Oke, sekarang Pak ya? Ya. Oke, kita sambungkan dengan Pak Zaini, Pak Oke, presenternya. Pak Zaini, oke. Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir 1 tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pendengar, belakangan hari ini soal donor darah plasma konvalesen menjadi perbincangan sehubungan dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendonorkan darahnya untuk program tersebut. Nah, setahun setelah pandemi COVID-19 berlangsung, ternyata jumlah terinfeksi virus corona terus bertambah setiap harinya. Meski banyak pasien COVID yang sembuh, tapi sejauh ini belum ada obat khusus untuk mengobati orang yang terinfeksi virus corona. Nah, salah satu metode yang disebut-sebut cukup efektif adalah dengan terapi darah dari donor darah plasma konvalesen. Nah, sejauh mana efektivitasnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19, mekanismenya seperti apa, dan apakah memang semua penyintas COVID bisa menjadi donor plasma? Kami sudah bersama dengan Dr. Ferry Rahman, Sekretaris Jenderal ID Wilayah DKI Jakarta. Dr. Ferry, selamat Ya, sore. selamat sore. Dr. Ferry, sebenarnya efektivitas dari plasma konvalesen ini untuk menyembuhkan COVID itu sampai berapa persen, Pak? Sebenarnya tidak ada studi yang menyampaikan secara utuh bahwa plasma konvalesen ini adalah terapi yang paling dianjurkan. Ya. Jadi plasma konvalesen yang dilakukan oleh teman-teman sejawat hari ini memang masih perlu dikaji dan tingkat keberhasilannya pun ada. Ya, jadi bahwa plasma konvalesen ini adalah bagian dari metode selain obat-obat COVID yang sudah diresepkan oleh sejawat-sejawat lain ya, oleh teman-teman Ya. kami ya. Kan kita tahu obat-obat COVID ini kan yang diresepkan di rumah sakit biasanya ada Avigan ya, terus apa Actemra ya, banyak sekali lah ya kan. Itu mungkin plasma konvalesen ini penggunaannya kebanyakan lebih banyak pada saat mungkin pada pasien-pasien dengan gejala yang sudah cukup berat ya. Dan kita berharap mungkin rakyat ya, terutama penyintas yang sudah sembuh ya, bisa mendonorkan. Sebenarnya plasma konvalesen ini terapi yang bukan baru juga ya, sudah cukup Ya. lama di tahun 2003 ya, pada pasien-pasien dengan SARS-CoV ya, karena harapannya kan di setiap plasma yang disumbangkan oleh pendonor, di situ terdapat antibodi. Antibodi ini yang mungkin kita harapkan bermanfaat pada pasien-pasien cukup berat ya. Memang dari segi efektivitas ya, memang kebanyakan ya dari segi onset riwayat lamanya penyakit dia lebih cepat ya. Katakan Ya. katakan orang COVID normal dirawat selama 14 hari, dengan adanya plasma konvalesen dia lebih cepat, proses penyembuhannya lebih cepat ya. Tetapi kita mesti men-screening ya
plasma konvalesen yang seperti apa yang bisa diberikan kepada pasien-pasien yang dengan gejala berat. Itu mungkin. Ya, jadi tidak semua penyintas bisa menjadi donor begitu Oh ya, iya, Pak Ferry? tidak semua penyintas ya. Ada kriteria-kriteria ya kan. Yang pertama mungkin ya kan pada saat katakan dia pernah bebas COVID ya, Ya. itu biasanya screening pertama itu apakah pada saat Anda COVID dirawat atau OTG atau isolasi mandiri, ya itu penting tuh ya kan ya. Ya. Kenapa nih Pak pentingnya Pak di sana Pak dirawat dengan Mm. OTG dan isolasi mandiri? Ya, pada pasien-pasien dengan yang dirawat artinya antibodi yang terbentuk artinya kan cukup banyak ya. Ya. Antibodi terbentuk cukup banyak artinya tubuh untuk membentuk antibodi atau melawan virus ini cukup dahsyat ya. Tapi sebaliknya dengan pada yang pasien-pasien dengan OTG ya tidak terlalu spesifik. Tetapi untuk memastikan itu semua ya biasanya dilakukan pengukuran titer antibodi ya. Apakah ini sesuai ya? Kalau tidak salah itu, kalau menurut laporan teman-teman sejawat itu ada yang titer antibodinya tidak kurang dari 1/80 atau 1/160. Biasanya kalau kurang dari situ biasanya tidak kita anjurkan ya. Jadi ada saja orang yang sudah katakan OTG ya pada saat dia mau mendonorkan plasma konvalesen ya kan. Oh ini titik antibodinya tidak masuk, ada ya kan. Tetapi kalau semisalnya gerakan ini mungkin disemangati oleh semua masyarakat seluruh lapisan, saya pikir ini positif ya. Mengingat angka kasus ya hari ini saja sudah 11.000 yang tambahan kasus ya hari ini. Nah, Dr. Ferry, kalau dilihat dari kasus yang ada ini kan sudah hampir 1 juta orang ya, Ya. dari Kemenkes yang terinfeksi virus corona COVID, yang sembuh saja sudah banyak, hampir 800.000. Iya, betul. Nah, sampai dengan hari ini apakah memang sudah banyak juga digunakan terapi plasma konvalesen itu untuk penyembuhan COVID? Pertama saya ingin laporkan ya kalau bicara stok di PMI ini tidak banyak ya. Kalau dulu PMI gencar dengan gerakan donor darahnya ya, tetapi kasus belakangan kami diinformasikan ya karena mungkin kerumunan sangat jarang terjadi, tempat kumpul-kumpul jarang terjadi, mal-mal jarang terjadi, akhirnya stok darah pun di PMI pun kosong ya. Pada orang-orang COVID yang terkadang butuh plasma konvalesen, akhirnya mensiasati melalui WA group. Dibutuhkan plasma konvalesen untuk golongan darah O sekian dan ini ya kan. Itu akhirnya hanya dari mulut ke mulut ya. Tetapi kalau bicara stok, apakah stok nasional kita punya stok plasma konvalesen? Saya kira jawabannya tidak maksimal, masih kurang dari harapan ya karena mungkin perlu semacam sebuah gerakan nasional untuk mensemangati masyarakat kita yang sembuh ini, terutama yang pernah dirawat untuk melakukan plasma konvalesen ya. Jadi para penyintas itu tidak tahu atau tidak ingin Pak mendonorkan plasmanya sebenarnya kalau Dr. Ferry lihat. Saya kira kalau plasma konvalesen kan sudah cukup diketahui ya. Apakah masyarakat ini enggan ataukah masyarakat ini masih ada kekhawatiran ya. Sebab ada salah satu klausul lagi di dalam plasma konvalesen sebelum pendonor ya, bahwa yang bersangkutan pendonor itu tidak memiliki penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit menular ya. Katakan hepatitis, sifilis, HIV itu tidak diperbolehkan ya. Artinya hal-hal yang kayak hal seperti ini mesti diperhatikan ya. Saya pikir gitu mungkin. Nah, Pak, ini kan ada batasan usia ya, 18 sampai dengan 60 tahun begitu kalau tidak salah. Kenapa dibatasi dengan rentang usia itu ya, Pak Ferry, yang sebagai pendonor begitu? Saya kira bukan usia yang demikian ya. Kalau yang usia mungkin yang vaksin ya, tetapi kalau tidak salah itu yang paling penting itu adalah lelaki ya karena dia punya kekuatan ya. Karena ini kan darahnya diambil banyak lalu disaring lagi plasma ya karena diambil plasma ya kan lebih spesifik lagi sehingga
pada kaum hawa mungkin ibu-ibu ya, apalagi apalagi ibu-ibu itu sangat tidak anjurkan ya. Tetapi Ya, kalau pada gadis ya yang belum pernah hamil ya, itu sangat dimungkinkan ya. Eh, jadi bukan persoalan usia, tetapi ya, persoalan kuat karena nanti darahnya sangat banyak diambil ya, dan dia juga mensyaratkan juga dia sudah bebas COVID ya kalau tidak salah tuh, yang penting lebih dari 2 minggu apa 1 bulan itu, ya. ya. Dan sekarang ini baru PMI ya Pak yang bisa mengolah itu Pak? Iya PMI, PMI yang bisa mengelola itu. Jadi kalau rumah sakit masih meminta bantuan dari PMI juga kadang-kadang, pendonornya dihadirkan ya kan untuk Ya, datang ke PMI, lalu proses penyaringan dan lain-lain dilakukan oleh di PMI. Biasanya begitu. ya. Inilah pentingnya sebenarnya bagi para penyintas punya kesadaran juga untuk membantu yang lain begitu ya Pak Iya, Dokter ya, ya betul, untuk betul. mendonorkan Iya. darahnya untuk plasma convalescent itu ya Ya, Dokter ya. ya memang harus dipahami bahwa plasma konvalesen memang dari segi efektivitas belum ya, belum, Ya, tetapi beberapa bukti studi menunjukkan cukup efektif ya. Kalau angka persen belum ada secara spesifik, dan seluruh seluruh model keilmuan juga belum menyatakan bahwa ini yang berapa persen gitu ya kan. Selain ya, hari ini kita terus masih berupaya tentang vaksinasi. Bahwa vaksinasi bukan obat, vaksinasi ya. pencegahan. Nah, kalau Pencegahan. obat Ya, plasma konvalesen ya. ya, Selain obat-obat kayak Tamiflu, Avigan itu obat-obat COVID yang diresepkan oleh ya. dokter. Karena kalau di luar negeri itu, kalau dari informasi yang kami baca itu banyak yang berbondong-bondong menjadi donor plasma convalescent, tapi kalau di Indonesia kenapa tidak? Itu jadi pertanyaan besar juga sebenarnya Dokter. Ya, ya, saya kira kalau pemerintah nanti bisa menginisiasi ya kan, mengajak ya kan, bagi para penyintas, apalagi stok kita ratusan ribu masyarakat yang sudah sembuh ya, apalagi terutama yang pernah dirawat di Ya, rumah sakit, yang sudah berjuang, yang sudah survive ya, ya itu kalau semisalnya mau berkenan menjadi pendonor plasma konvalesen itu sangat cukup baik ya. Hanya mesti diperhatikan adalah nanti proses screeningnya ini sangat ketat sekali ya. ya. Bukan cuman dia darah tok, tetapi ada penapisan-penapisan ya, filter yang sangat ketat sekali gitu. Baik, kalau begitu Dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, terima Selamat sore kasih. Dokter Ferry Rahman. Selamat sore. Yang tadi mendengar Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah DKI Jakarta, Dokter Ferry Rahman. Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB, Bambang Surya Putra mengingatkan masyarakat Mamuju untuk tidak termakan hoax atau berita bohong tentang gempa susulan. Tentunya ada lembaga-lembaga pemerintah, ada Kementerian